Ketika di dalam bis, si abang melihat rombongan mobil melintasi bis yang ia naik, bro. Di mana rombongan mobil itu berhenti tepat di depan mobil bus yang hendak lewat. Lalu semua orang keluar sambil membawa senjata tajam memasuki mobil bus itu. Kemudian mereka membawa dua pemuda keluar dari dalam bis itu. Ternyata kedua pemuda itu sengaja ditangkap atas perintah adik si bapak menteri berkumis itu dan berkata, "Dua burung gagak terbang ke Hyderabad untuk mengajukan kasus pada kami dan Danau. Sebelum ia melaporkan, hentikan bus dan bunuh mereka." Lalu seorang pemuda melarikan diri. Ketika mobil bus si abang tampan lewat, rombongan penjahat ini pun mengejarnya, bro. Sampailah ia terjatuh terkena lemparan. Anak Pak Menteri ini pun datang menghampiri dan berkata, "Kau telah banyak mengumpulkan data keluarga kami. Saya juga tidak tahu berapa banyak yang kami miliki. Banyak itu darah orang miskin," jawab pemuda itu. "Maka kamu tidak akan memberikan darahmu?" "Halo semua," si abang tampan menyapa. "Kenapa kalian menghalangi jalan? Minggirkan kendaraannya." Si kumis melambaikan tangannya menyuruh si abang pergi. Tapi si abang malah CCDT, bro. "Aku sudah menyuruh untuk menghapusnya." Si kumis bertambah geram menunjuk si abang tampan untuk pergi. Lalu beruang tanah keluar dan melihat si abang tampan. Kemudian ia berkata sama si kumis, "Dia adalah satu-satunya." Si abang berkata, "Setiap kali Anda melakukan ini, bukankah Anda sedikit bosan? Dia yang pergi ke Delhi dan memukul kita," kata beruang tanah. Si kumis kaget membuka kacamatanya. Si abang tambah maco, bro. Si kumis berkata, "Kalian semua di satu tempat. Semoga beruntung." "Putra menteri," jawab bang tampan, "saya pergi ke Delhi menyuruh ayahmu untuk memberi Anda sedikit pikiran. Tapi dia mengirim orang-orang ini. Saya mengatakannya kepada mereka dengan cara yang mereka mengerti. Tapi sepertinya saya harus memberitahu mereka secara terpisah." Lalu si abang kembali berkata, "Saya sedang melihat pekerjaan mendesak ke desa. Dengarkan, tinggalkan mereka dan lepaskan kendaraannya. Bunuh mereka dan orang ini juga," kata si kumis. "Semua orang sedang menunggu di dalam bis. Lebih baik kita menyelesaikannya dengan cepat. Sikat kawan!" Datang seorang penyerang. Dengan geram, si abang tampan maju dan langsung menghantam, membuat penjahat itu melayang, berputar jatuh ke bawah. Kumisnya bertambah lancip, bro. Si abang terlihat maco, bro. Semua orang jadi nafsu melihatnya. Lalu datang secara bersamaan. Si abang melayani satu persatu sampai ia mendapat satu hempasan dan ditendangnya sampai penjahat itu terlempar jauh ke belakang. Si kumis bertambah serem, bro. Satu tusukan melesat namun dihindar. Serangan datang bersamaan. Dengan mudah si abang melempar penjahat itu dengan satu tangan. Dua berkumis ini hanya melihat, bro. Dengan satu gerakan mundur, si abang tampan memukul jatuh kedua penjahat itu, bro. Sungguh keren, bro. Membuat dua berkumis ini jadi agak bergairah. Lalu serangan kembali dilanjutkan, membuat kedua penjahat ini saling berbenturan. Dua berkumis bertambah jengkel, bro. Lalu si abang memutarkan kedua penjahat itu, kemudian dilemparnya, bro. Tiba-tiba melesat satu pukulan tepat di wajah si abang tampan, membuat ia terpental mengenai batu. Tapi itu nggak seberapa, bro. Ia bertambah tampak lebih maco. Si kumis datang memukul. Dengan mudah si abang menahannya. Lalu si kumis mencekiknya. Dengan sontak si abang menarik cekikan itu, kemudian dibalik dan dilemparkan ke batu. Serangan pun kembali datang sambil memeluk tubuh si abang. Lalu si abang melemparkannya lagi ke batu, bro. Si kumis kembali datang menyerang, tapi sia-sia aja, bro. Malah ia mendapat tampolan keras. Kemudian dengan santai si abang menarik leher belakang di depan anak buahnya, dihempaskan ke batu lagi, bro, sampai ia kembali tersungkur. Beruang tanah kena mental lagi, bro. Si kumis lancip kembali berdiri. Satu tendangan melesat tepat di dadanya. Ia pun kembali terpental ke belakang sampai jatuh ke bawah. Lalu si abang berkata, "Kami akan membersihkan kendaraan." Si abang pun kembali berjalan dengan maconya. Lalu beruang tanah ini buru-buru pergi melarikan diri, sedangkan si abang tampan terus berjalan dengan maconya dan kembali ke bisnya. Lalu ia berkata, "Calo, abang Dabok nggak ngerti apa artinya." Perasaan nggak ada calo di situ tadi. Kemudian sampailah di desa yang ia tuju. Bagaimana keseruan yang akan terjadi nanti hanya di Snack Video bersama Dabok.